Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Ushul Fikih, di mana pertemuan kali ini kita akan bahas tentang qiyas. Qiyas ini termasuk adalah hal-hal yang atau sumber hukum yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah ini bisa dijadikan sumber hukum atau tidak? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Apakah qiyas bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam? Bagaimana pembagiannya dan jenis-jenisnya kita lihat. Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar dalilnya disamakan dengan atau dibandingkan dengan sesuatu yang telah ada hukumnya, telah ada ketetapan hukumnya. Ini namanya qiyas. Nah, dasar qiyas apa? Ada surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Atiullah ini dengan Al-Qur'an. Wa atiur rasul dengan wa atiur rasul dengan apa? Dengan hadis. Wa ulil amri minkum. Ya. Ini ulil amri minkum ini adalah representasi dari ijma. Ulil amrinya dari dalam hal agama siapa? Ya para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minun. Jika kamu ragu maka pada apa? Pada ini dikembalikan faruddu, dikembalikan itu ya disamakan, dibandingkan, dikiaskan. Faruddu ila Allah ini dengan cara kias. Oke. Kemudian ada juga satu hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ketika mau dikirim menjadi satu qadhi di Mesir. Ditanya kan Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Kaifa taqdi ya Mu'adz idza 'arada laka qada?" Qala Mu'adz aqdi bi kitabillah. Mu'adz, nanti kamu kalau di tempat bertugas itu kamu menghukumi berdasarkan apa? Dia menjawab, "Aqdi bi kitabillah, aku akan menghukumi dengan Al-Qur'an." Fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah. Loh, terus kalau kamu tidak ketemu di Al-Qur'an gimana? Ya maka saya pakai hadis. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah qala ajtahidu ra'yi bi ra'yi. Loh, terus kalau nanti ndak ada di hadis itu ndak ada gimana? Maka saya akan berijtihad dengan logika saya. Kemudian apa? Fadaraba Rasulullah sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yardallahu wa rasuluhu. Kemudian Kanjeng Nabi membenarkan dan mendoakan Mu'adz bin Jabal bahwa kalau memang tidak ada di Al-Qur'an dan hadis, kemudian maka tidak ada ijma juga tidak ada, maka ya pakainya qiyas. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama asal. Asal itu apa? Pokok, dasar, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kemudian furu, berarti cabang, yaitu suatu peristiwa baru yang belum ditetapkan hukumnya atau mau kita cari hukumnya. Kemudian yang ketiga hukum asal. Asalnya itu sudah ada hukumnya. Ya, sudah ada hukumnya. Nah, hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas. Dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu. Seandainya ada persamaan ilat. Kemudian yang keempat adalah harus ada ilatnya. Ilat itu adalah suatu sifat yang ada pada asal dan sifat yang dicari pada furu. Sifat yang ada pada asal dan sifat yang dicari pada furu. Jika sifat itu ada di antara asal dan ilat, maka menjadi dasar untuk menetapkan hukum furu. Oke, contoh qiyas. Ada surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sama halnya mereka telah memakan di dalam perutnya sebuah api dan akan dimasukkan kepada neraka sa'ir. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya menjual harta anak yatim? Ya, maka kita lihat
Keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai asalnya apa? Asal ialah dalil larangan memakan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwal yatama. Dilarang memakan harta anak memakan. Kemudian faraknya apa? Menjual harta anak yatim. Loh, menjual ini belum ada. Di situ kan dikatakan ya'kuluna atau memakan. Kalau menjual gimana? Kemudian yang ketiga kita lihat hukum asalnya adalah apa? Sudah ada enggak? Ya, ada. Hukumnya haram. Jadi memakan harta anak yatim hukumnya haram. Kemudian ilatnya apa? Ilatnya ialah mengurangi atau menghabiskan, melenyapkan harta anak yatim. Nah, sekarang jadi menjual dengan memakan harta anak yatim hukumnya sama. Karena ada ilat apa? Mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Itu contoh kias. Nah, sebetulnya pada setiap rukun itu ada perinciannya masing-masing di pembahasan kitab yang lebih panjang. Tapi kita lihat yang paling penting adalah syarat-syarat ilat. Ilat yang dijadikan penyama itu apa syaratnya? Yang pertama, sifat ilat itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan panca indera. Ya, harus jelas ya. Seperti sifat memakan, ya, terjangkau oleh panca indera dan akal bahwa ilat itu adalah menjual. Jadi menjual dan memakan itu ya sama. Kemudian sifat ilat itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa ilat itu ada pada furuk. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan ya tidak bisa. Kemudian ilat itu harus bersifat sifat yang sesuai, relevan dengan kemungkinan hikmah hukum. Artinya bahwa dugaan keras ilat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum khamr. Karena dalam hukum itu terkandung satu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dan menghindarkan diri dari mabuk. Jadi harus ada unsur memabukkan, sama-sama ya di khamr dan di anggur merah. Itu juga ada unsur memabukkan. Itu bisa dijadikan ilat. Kemudian ilat itu tidak hanya terdapat pada asal saja, tetapi haruslah berupa sifat generik yang dapat pula ditetapkan pada masalah-masalah lain selain dari asal itu. Jadi kayak memabukkan itu kan tidak hanya di anggur, di minuman merek lain itu juga banyak. Oke, sekarang pembagian kias. Kias berdasarkan pada kekuatan ilat. Itu ada 3. Kias aulali, yaitu kias yang hukum furu'. Jadi faraknya itu lebih kuat dibanding hukum yang ada pada asal. Karena ilat pada furu' lebih kuat dari asal. Seperti apa? Hukum mengucapkan kata ah. Jadi larangannya itu mengucapkan kata ah, tapi kemudian kamu memukul orang tua. Nah, memukul dengan berkata ah ini lebih kuat mana? Lebih kuat memukul. Nah, maka namanya ini kiasnya aulawi. Kemudian ada kias al-musawi, kias yang hukumnya sama, furuk dengan asal itu sama. Contohnya tadi memakan dan menjual harta anak yatim dia sama, ya, karena sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Kemudian ada kias adnawi, yaitu kias yang ilat pada furuk lebih lemah atau lebih rendah kedudukannya dibanding pada asal. Kias adna ini berdasarkan nilai ilat hukum pada furu, sangat longgar dibandingkan pada asal. Misal, dalam kasus riba fadl, Nabi melarang saling menukar 6 buah komoditas dagangan dengan dagangan yang dapat ditimbang dan ditakar. Jadi makanan-makanan yang bangsa ribawi ya, gandum itu ya, itu tidak boleh ditukar sesama. Nah, ini dikiaskan dengan menukarkan pisang yang berbeda jenis dan kualitasnya mengandung riba fadl. Ini kok dibandingkan, maka kias yang ada itu kias adna karena menyamakan pisang dengan gandum ini berbeda. Karena apa? Kalau gandum makanan pokok, kalau pisang tidak. Pembagian kias berdasarkan kejelasan ilat yang terdapat pada hukum. Ada kias jali, ada kias khafi.
Nah, kias jali adalah kias yang berdasarkan dalil dan nas yang pasti. Dalil dan nas yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain selain dari ilat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Ya, atau ilatnya ditunjukkan dengan kata-kata seperti memabukkan, ada ilat larangan minuman khamr. Kias yang masuk dalam kategori kias ini adalah kias aulawi dan kias musawi. Kias aulawi dan musawi ini sama, jadi kias jali. Kemudian ada kias khofi. Kias yang ilatnya mungkin dijadikan ilat hukum dan mungkin pula tidak dijadikan ilat. Mungkin jadi ilat, mungkin tidak karena masih sama. Atau kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Seperti mengkiaskan air sisa bekas diminum burung buas dengan air yang bekas diminum oleh binatang buas. Nah, ini keduanya memang binatang itu sama-sama buas dan minum sama-sama dengan mulutnya. Tetapi kalau hewan buas, macan, kemudian singa atau anjing, itu kan meminumnya kan bercampur dengan air liurnya dan itu basah. Nah, ini berbeda dengan bekas minum yang digunakan oleh burung buas. Dia hanya menggunakan paruhnya. Paruhnya ini kan memisahkan antara paruh dengan mulutnya, yang basah kan mulutnya. Maka ini kiasnya merupakan kias adna. Nah, kias adna ini termasuknya juga kias khofi. Nah, ini nanti kias khofi ini nanti juga akan pada pembahasan berikutnya akan disebut dengan satu jenis berupa istihsan. Istihsan itu juga ada yang mengatakan menggunakan kias khofi. Oke. Itu pembahasan kias kita kali ini. Semoga kita bisa memahami apa itu kias dan bisa menerapkannya di kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.